Event and Convention Business Management is one of the study programs at Bandung Institute of Tourism, the oldest tourism institution in Southeast Asia. The purpose of our study is to handle local, national, and international events in any form. The students will be taught how to plan an event, from the concept, ideas, promotion, and financial handling. To reach these goals, we're using event management body of knowledge, and it has been used by many international event management institutions. Our study programs has been admitted and recognized by many, including Asia Pacific of International Event Management, or APM for short. There are many benefits from studying here, like meeting important peoples and artists, study directly from many experts in the event industry, and there will be field trips where you can travel while studying either nationally and internationally. Other than that, you will have a lot of connection and knowledge about opening up your own event organizer and how to preserve it. There are a lot of job opportunities to choose from, like professional conference organizer, professional exhibition organizer, event organizer, wedding planner, government agencies. So, what are you waiting for? Sign up and join our creative family of event management. Together, we create moments. Bapak, Ibu, dan para hadirin, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8.30, saya mohon izin untuk memulai rangkaian acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kreatif. Selamat pagi dan selamat datang dalam kegiatan National Webinar Series Event Management Seri keempat dengan tema Talent Management Talk, The Importance for Event Implementation. Perkenalkan, nama saya Bagus Gita Ditya Muhammad, selaku dosen program studi Manajemen Konvensi dan Event dari Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung, yang pada kesempatan pagi ini akan memandu jalannya kegiatan. Webinar ini sebagai informasi merupakan bagian dari 11 rangkaian webinar dengan berbagai topik dan juga narasumber yang telah berlangsung sejak tanggal 23 Oktober dan akan berakhir pada hari ini tanggal 27 November 2020. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber, yaitu yang pertama adalah Bapak Rizky Dharma Setiawan dan juga Bapak Richard Sandi Aswin selaku narasumber, Bapak dan Ibu dosen STPN HI Bandung yang telah hadir pada kesempatan berbahagia ini, dan seluruh hadirin dari berbagai kalangan serta instansi. Tidak lupa pula pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada para official partner kami. Yang kesatu adalah Himpunan Mahasiswa Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta. Lalu kami ucapkan terima kasih pula kepada Breeze Entertainment. Serta tidak lupa kepada para media partner kami. Yang pertama adalah Himpunan Mahasiswa Pengelolaan Konvensi dan Acara Politeknik Pariwisata Palembang, Himpunan Mahasiswa Mais dan Event Politeknik Pariwisata Bali, Himpunan Mahasiswa Pariwisata Universitas Pancasila, Himpunan Mahasiswa Hospitality dan Pariwisata Universitas Bunda Mulia,
Himpunan Mahasiswa Pengelolaan Konvensi dan Acara Politeknik, Wilmar dan Bisnis Indonesia, Himpunan Mahasiswa, Event Universitas Prasetya Mulia, infokupedia.id, info.seminar.nasional, info.event, Seminarland, update lomba event apa aja, blog mahasiswa.id, serta 18news.id. Baik, langsung saja sebagai pengantar, izinkan saya untuk memaparkan sedikit pendahuluan terkait dengan topik yang akan kita bicarakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ketika kita berbicara tentang talent management, kita akan sangat identik sekali dengan yang namanya industri event pertunjukan. Nah, izinkan saya bercerita sedikit sebagai sebuah pengantar sebelum kita masuk kepada topik yang utama, bagaimana mengelola sebuah talent, bagaimana memanagenya, serta bagaimana nanti kita bisa mendapatkan manfaat terkait dengan kegiatan tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita mulai, ada banyak sekali pembicara dan juga para ahli yang berkata bahwa jenis event itu bisa terbagi menjadi berbagai macam. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya membagi dan juga share kepada Bapak Ibu sekalian pada hari ini bahwa ada salah satu jenis event yang ini dipakai sebagai rujukan bagi para pelaku event. Dan ini bertindak sebagai pohon ilmu dari sebuah event management. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan Event Management Body of Knowledge atau biasa disingkat EMBOK. Ini adalah merupakan sebuah karya dari Julia Rutherford Silver. Beliau adalah salah satu pakar event di dunia dan telah sepakat juga dengan para pakar event yang lain bahwa event ini akan terbagi menjadi 10 jenis. Ya, dari mulai business and corporate event, ada cost related and fundraising event, ada exhibition and fair, lalu ada festival, government and civic event, lalu ada marketing event, meeting and convention, social and life cycle event, sport event, hingga yang terakhir yang topiknya sangat erat dengan pembahasan kita pada pagi ini adalah entertainment dan leisure event. Ketika kita berbicara apa sih sebetulnya event entertainment itu, menurut Event Management Body of Knowledge dapat disimpulkan bahwa event ini dia terdiri dari dapat diselenggarakan satu kali atau berkala, ya bisa beberapa kali, lalu bisa gratis ataupun berbayar, yang diciptakan tujuan utamanya adalah untuk menghibur. Nah, jadi ini yang jadi salah satu highlight. Lalu event entertainment juga memiliki karakteristik yang lain, dia dapat berdiri sendiri sebagai sebuah konser tunggal atau sebuah event tunggal, atau juga dapat diselipkan di berbagai jenis event. Seperti kita ketahui biasanya di acara seminar pun, conference pun, meeting pun itu sering ada membutuhkan yang namanya pertunjukan sebagai bagian dari rangkaian baik itu di opening ceremony maupun di closing ceremony. Nah, ada suatu fakta yang menarik ketika kita berbicara Backstager pada tahun 2019 ya, mengatakan bahwa estimasi industri dari industri event di Indonesia ini diperkirakan hampir mencapai nilai 500 triliun rupiah. Ini adalah sebuah jumlah angka yang sangat fantastis, di mana di dalamnya terlibat ada 4.000 pelaku usaha dan tenaga kerja yang terserap itu kurang lebih hampir 40.000 orang. Nah, ada beberapa usaha yang mungkin sudah sangat familiar dengan industri event pertunjukan, yaitu biasa disebut sebagai yang kesatu adalah event organizer dan yang kedua adalah promoter. Ada banyak sekali event organizer dan promotor yang sudah terkenal di Indonesia. Sementara ketika kita bicara skalanya, nah ini bisa berbagai macam. Dari mulai ketika kita bicara skalanya lokal dalam sebuah kota atau kabupaten, atau dari regional ketika kita bicara sebuah wilayah yang lebih besar, lalu hingga ke taraf nasional melibatkan di dalam sebuah negara hingga ke internasional. Nah, ketika kita berbicara event berjenis pertunjukan, maka pilihannya bisa dua. Kita menggunakan satu jenis talent yang sama, apakah dia band terus dari awal sampai akhir, atau kita bisa juga kreasikan dan padukan dengan berbagai jenis. Jadi nanti akan ada singernya, akan ada bandnya, akan ada stand up komedinya. Nah, inilah yang disebut dengan single type of talent dan juga multi type of talent. Jadi tinggal menyesuaikan dengan karakteristik dari event hadirin. Nah, terus ketika kita bicara jenis-jenis event pertunjukan ada apa aja,
Yang sangat populer dan paling banyak dicari oleh orang untuk hadir itu adalah biasanya sebutannya live atau off air atau offline, ya, di mana performer bisa berhadapan langsung dengan para penonton dan fansnya untuk menghibur pada sebuah konser atau pertunjukan. Selain itu juga ada istilah on air di mana mereka tampil di televisi. Lalu yang sekarang sedang populer adalah tampil secara online melalui platform internet, ya, entah itu di website atau bisa di platform seperti YouTube, dan terakhir adalah gabungan. Nah, hybrid ini yang menjadi populer sekarang untuk menjangkau lebih banyak reach terhadap para penonton. Selanjutnya ketika kita bicara jenis-jenis performernya ada apa aja, ini tidak lepas biasanya mungkin hadirin sudah pada tahu bahwa yang namanya performer ini dia ada yang sifatnya solo, ada yang sifatnya duo, berdua atau grup, ya, dari mulai grup yang skalanya kecil hingga ke grup yang besar seperti orkestra melibatkan puluhan orang di dalamnya. Nah, siapa saja talentnya, dari mulai kita band bisa dimasukin, singer, penyanyi itu bisa, musisi bisa, ada paduan suara bisa, DJ yang sekarang lagi naik daun, ada komedian, ya, stand up komedian sekarang lagi ngehits di mana-mana, lagi laris, lalu ada magician, ada mentalis, ada illusionist, ada hypnotist, dancer, dari mulai modern dancer hingga ke yang tradisional dancer. Selain itu masih banyak lagi talent-talent lain yang dapat dipergunakan para event organizer untuk membuat acara mereka memiliki nilai yang lebih. Nah, selanjutnya ketika kita bicara event berkelas internasional maupun nasional dalam sebuah pertunjukan tentu saja membutuhkan supplier ataupun para vendor. Nah, seperti yang dapat dilihat bahwa vendor-vendor ini juga menjadi salah satu pendukung utama untuk mensukseskan sebuah event. Dari mulai venue-nya bisa di concert hall lah, atau sampai ke outdoor, talent-nya, MC-nya, ada tim operation dari mulai stage, special effect, lighting, dan lain sebagainya. Lalu kita butuh juga akomodasi, transportasi, ada digital printing, ticketing partner, dan terakhir freight forwarder untuk membawa barang-barang para artis luar negeri masuk ke dalam Indonesia. Nah, selanjutnya terakhir yang dapat saya sampaikan adalah karakteristiknya apa sebetulnya ketika kita bicara event entertainment. Kita harus mengenal karakteristik utamanya supaya kita dapat memahami bagaimana cara membuat sebuah event agar dapat menarik bagi para pengunjung serta dapat menciptakan experience yang sangat luar biasa bagi mereka. Yang pertama adalah karakteristiknya, dia adalah pasti harus menghibur para audiens yang datang atau para penonton yang datang. Nah, ketika kita bicara event pertunjukan ini membutuhkan waktu persiapan yang cukup panjang mengingat ada berbagai macam pihak yang terlibat, ada banyak sekali pihak yang terlibat dan butuh latihan yang berkali-kali. Nah, makanya ketika kita bicara karakteristik yang ketiga, dia memiliki kompleksitas yang tinggi, terutama dari sisi sound, lighting, dan juga audiovisual. Nah, selanjutnya para event organizer maupun promotor yang menyelenggarakan event pertunjukan juga nanti harus mempersiapkan jadwal atau scheduling yang sangat detail dan juga biasanya akan sangat rumit terkait dengan technical meeting atau misalnya check sound atau run through dan lain sebagainya. Nah, begitu pula detail-detail kecil terhadap akomodasi para talent, transportasinya seperti apa, lalu ada floor plan dan juga layout si pengunjung ketika kita bicara stage plan, blocking, serta F&B series bagi para talent. Nah, selanjutnya kita juga perlu menerapkan sistem pengamanan bagi para pengunjung yang datang. Mengingat ketika kita bicara sebuah konser dengan jumlah massa yang banyak, tentu saja dibutuhkan sebuah tindakan preventif yang harus kita siapkan untuk bisa meminimalisir resiko yang akan timbul nantinya. Nah, selanjutnya dibutuhkan juga penjualan tiket, ya, baik itu secara online maupun nanti bisa distribusi di berbagai tempat. Nah, selanjutnya 2 poin yang terakhir ini akan menjadi highlight bahasan dari Pak Rizky dan juga Pak Richard. Selanjutnya bagaimana ketika kita bicara sebuah konser yang amat sangat besar, ini akan banyak sekali melibatkan talent, akan sangat melibatkan kru yang jumlahnya sangat fantastis, serta dibutuhkan riders yang amat sangat banyak. Dan riders inilah nanti yang akan dibahas oleh Kang Rizky dan juga Kak Richard bahwa bagaimana sih kita bisa mengatur sebuah talent untuk mensukseskan sebuah pertunjukan. Terakhir sebagai penutup dari saya adalah
Ketika kita berbicara sebuah konser, Pearl Jam pernah menyampaikan bahwa ini bukanlah merupakan sekedar konser, tapi ini adalah sebuah pengalaman. Pengalaman bagi para artis yang hadir, pengalaman bagi para pengunjung, serta pengalaman bagi organizer. Terima kasih banyak atas perhatiannya.